Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi makromolekul yang ketiga, yaitu senyawa lemak. Lemak atau dikenal juga dengan lipid. Nah, lemak atau lipid adalah biomolekul turunan hidrokarbon sama seperti karbohidrat dan protein. Tetapi untuk lemak ini mengandung gugus ester ya. Sedangkan lemak itu dia tersusun atas asam lemak dan gliserol. Untuk asam lemak sendiri memiliki gugus fungsi yaitu asam karboksilat ya, dan akan mengalami esterifikasi karena asam lemaknya direaksikan dengan gliserol atau di sini ada gugus fungsi OH alkoholnya. Nah, pas waktu kalian belajar senyawa karbon, kan kalian mempelajari ada reaksi esterifikasi, yaitu asam karboksilat direaksikan dengan alkohol menghasilkan ester. Ini sama seperti pembentukan lemak yang berasal dari asam lemak direaksikan dengan gliserol. Nah, di situ ada contohnya. Kemudian untuk sifat-sifat lemak, yang pertama tidak larut dalam pelarut polar seperti air, contohnya minyak tidak larut dalam air. Kemudian bersifat hidrofob. Hidro itu air, fob itu dari kata fobia yang artinya takut ya, jadi takut air kalau untuk lemak ini. Selanjutnya macam-macam asam lemak. Untuk asam lemak adalah monomer dari lemak ya. Jadi zat yang paling sederhana dari lemak itu adalah asam lemak. Asam lemak dibedakan jadi dua macam. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Untuk asam lemak jenuh itu asam lemak yang ikatannya itu tunggal semua ya, jadi tidak ada ikatan rangkap di antara atom C-nya. Sedangkan yang kedua, asam lemak tidak jenuh itu adalah asam lemak yang mengandung ikatan rangkap. Nah, di bawah ada contoh-contoh asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, masih banyak contoh yang lain, bisa kalian cari sumbernya di buku maupun di internet. Berikutnya, berdasarkan struktur kimia, untuk lemak bisa dibedakan jadi dua. Ada lemak sederhana dan juga lemak majemuk. Untuk lemak sederhana itu tersusun atas asam lemak yang sejenis, sedangkan lemak majemuk tersusun atas asam lemak yang berbeda jenis. Nah, di situ ada contohnya juga, bisa dibaca. Kemudian ada tabel perbedaan lemak dan minyak. Sebenarnya minyak juga termasuk lemak, tetapi dia wujudnya cair. Nah, di situ ada perbedaannya ya. Biasanya lemak didapatkan dari hewan, sedangkan minyak dari tumbuhan. Sebenarnya ada juga minyak dari hewan, contohnya minyak ikan gitu ya. Untuk berikutnya, reaksi pada lemak. Nah, reaksi pada lemak yang pertama ada reaksi pembentukan lemak, yaitu dari asam lemak dengan gliserol ya, menghasilkan lemak dan air. Sedangkan kebalikan dari reaksi esterifikasi pembentukan lemak adalah reaksi hidrolisis. Artinya lemak ini dipaksa untuk bereaksi dengan air. Nah, akan kembali ke wujud asalnya, yaitu asam lemak dan gliserol. Sama seperti ester, kalau dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol, yaitu ke asalnya. Contoh di kanan, ada pembuatan lemak gliseril tripalmitin atau tripalmitat. Nah, untuk lemak ini dia berasal dari asam lemak, yaitu asam palmitat. Nah, ada rumusnya C15H31COOH, ada gugus fungsinya COOH, ini tandanya asam lemak. Nah, asam palmitatnya ini ada sebanyak 3 molekul. Kemudian direaksikan dengan gliserol. Nah, tandanya proses reaksinya untuk molekul yang dikasih kotak itu yang akan dilepas. Berarti pada asam palmitat akan melepaskan gugus OH, sedangkan gliserol akan melepaskan H. H dan OH masing-masing akan bergabung membentuk H2O, sedangkan sisanya yaitu C15H31CO
ini akan bergabung dengan CH2O. CH2O sebanyak 3 dari gliserol, dan asam palmitatnya ada 3, yaitu masing-masing C15H31CO. Nah, ini struktur dari gliserid tripalmitin atau tripalmitat. Yang kedua ada gliserol laurolinoleolinollenat. Nah, ini dia berasal dari 3 macam asam lemak yang berbeda yang akan direaksikan dengan gliserol. Asam lemak yang pertama ada namanya di situ asam laurat, yang kedua asam linoleat dan asam linolenat. Mirip semua ya namanya, tapi namanya bagus-bagus. Strukturnya pembedanya ada pada jumlah C-nya, yang C-nya 11 asam laurat, C17H31 asam linoleat, C17H29 itu disebut asam linolenat. Nah, ketiga ini akan bergabung dengan gliserol menghasilkan gliserol laurolinoleolinollenat, ya, nama gabungannya. Nah, caranya sama kayak tadi, untuk asam lemaknya akan melepas gugus OH, ya, masing-masing OH, sedangkan gliserolnya akan melepaskan H. H dan OH bergabung membentuk H2O, sedangkan asam lauratnya sisa C11H23CO. Kemudian yang asam linoleat C17H31CO, asam linolenat C17H29CO. Gliserolnya ini ada 3 juga, yaitu CH2, CH, CH2, dan O-nya masing-masing 1 baris 1. Itu untuk pembentukan lemak dari 3 macam asam lemak yang berbeda. Untuk selanjutnya, yang kedua ada reaksi saponifikasi atau lebih dikenal dengan reaksi penyabunan, artinya pembuatan sabun. Jadi sabun yang kalian gunakan sehari-hari itu berasal dari lemak yang direaksikan dengan basa kuat, ya. Nah, untuk jenis sabun itu bergantung pada jenis basanya. Kalau basa yang digunakan adalah NaOH, maka sabunnya tergolong sabun keras. Kalau kalian tekan pakai jari, itu sabunnya akan terasa keras pakai jari atau pakai kuku. Tapi kalau sabun lunak itu kalian tekan pakai kuku, dia akan mudah tercuil gitu ya, mudah terpotong, terkikis gitu. Nah, untuk sabun lunak menggunakan basa dari KOH. Di situ ada contohnya. Untuk reaksi penyabunan, kalian bisa lihat di bawah, contohnya ada lemak gliseril tristearat direaksikan dengan basa NaOH. Nah, caranya untuk gugus CH2 yang awalnya berasal dari gliserol ini nanti dilepaskan dan NaOH akan melepaskan OH. Kemudian CH2 itu akan digantikan dengan Na. Jadi ada 3 Na yang masuk, hasilnya seperti di bawah ini. Nah, untuk baris pertama, kedua, dan ketiga pada asam lemaknya kan itu sama ya, C17H35. Nah, itu disederhanakan, ditulisnya satu kali aja, C17H35CO mengikat Na, depannya dikasih koefisien 3 karena tadi awalnya ada 3 baris atau 3 gliserid tristearatnya tadi, ya. Kemudian untuk CH2 akan bergabung dengan OH kembali ke bentuk asalnya, yaitu gliserol. Ya, jadi kan lemak itu awalnya dari asam lemak dan gliserol. Kalau lemaknya direaksikan dengan basa akan menghasilkan sabun dan gliserol. Selanjutnya, yang ketiga ada reaksi hidrogenasi dengan hidrogen H2. Di situ ada lemak yang tak jenuh. Jadi ini hanya terjadi pada lemak yang tidak jenuh atau punya ikatan rangkap, ya. Nah, contohnya ada gliserol trioleat. Ini lemak ya. Pokoknya kalau udah ada gliserolnya itu berarti termasuk lemak. Gliserol dan asam lemak bergabung menjadi lemak. Direaksikan dengan H2. Nah, di sini ada untuk
hasilnya namanya gliseril tristearin. Ya, kalian gak harus menghafalkan ya. Yang penting itu untuk pengetahuan saja. Selanjutnya, turunan lemak sama seperti senyawa karbon punya turunan, di sini lemak juga punya turunan yang paling sering ditemukan di tubuh. Yang pertama ada fosfolipid. Fosfolipid adalah lemak yang mengikat gugus fosfat ya. Untuk fosfolipid ciri khasnya dia punya kepala dan ekor ya. Untuk bagian kepala yaitu berisi fosfat yang bersifat hidrofil. Fil itu artinya perasaan, hidro suka, berarti hidro air, berarti punya perasaan terhadap air atau suka air. Berarti nanti bagian kepala itu akan berikatan dengan air. Sedangkan bagian ekor itu adalah bagian untuk lemaknya yang bersifat tidak suka air ya atau hidrofob. Jadi tidak akan berikatan dengan air. Jadi bagian ekor nanti mengikat senyawa lain yang bukan air ya. Contoh fosfolipid di situ ada lecitin, kemudian membran sel dan lain-lain. Untuk turunan lemak yang kedua ada steroid ya. Untuk steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Ya, jadi kalau lemak itu kan dia punya gugus COOH ya. Nah, itu kan nanti berubah jadi gugus ester COO. Nah, ini gugusnya lepas. Gugus asam lemaknya atau gugus esternya hilang. Nah, itu akan menghasilkan senyawa yang disebut steroid. Steroid ini bersifat amfifilik, artinya dia bisa seperti fosfolipid yaitu punya dua sisi, yaitu sisi yang menyukai air dan satunya lagi tidak suka dengan air. Nah, untuk contoh steroid ada kolesterol, progesteron, estrogen, dan testosteron. Kolesterol yang ada di tubuh kalau kita kebanyakan makan lemak. Terus ada progesteron dan estrogen itu pada wanita, testosteron pada laki-laki. Selanjutnya, ini yang paling penting sering keluar di ujian adalah uji lemak. Nah, uji lemak itu ada dua macam. Yang pertama uji dengan kertas buram. Ini untuk mengidentifikasi apakah zat tertentu atau zat makanan, bahan makanan tertentu mengandung lemak atau tidak. Caranya mudah sekali yaitu dengan mengoleskan bahan makanannya ke kertas minyak ya atau kertas buram. Kalian tahu kertas yang biasa digunakan untuk kalau kalian beli mungkin nasi padang, nasi sayur, itu kan pembungkusnya kertas minyak. Nah, kalau kalian oleskan bahan makanannya, kemudian kertas buram atau kertas minyaknya menjadi transparan, berarti bahan makanannya mengandung lemak. Kemudian yang kedua ada namanya uji Sudan. Nah, itu menggunakan reaksi Sudan 3. Di situ tandanya positif mengandung lemak, yaitu dengan adanya perubahan menjadi warna coklat. Nah, untuk uji lemak hanya ada dua. Semoga untuk materi ini bisa kalian pahami ya. Terima kasih.